Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel Nerzone ID. Nah, pada video kali ini aku bakal ngebahas anime lagi ya. Karena kelihatannya memang orang-orang lebih suka nonton aku ngebahas anime itu. Jadi, aku ngebahas anime lagi dan anime ini lumayan spesial ya. Karena anime ini lumayan rame pada musim ini, salah satu yang paling rame di tengah gempuran dari Dandadan sama ReZero. Dan spesialnya lagi, ini bukan anime isekai, bukan anime shonen yang ada action-actionnya. Ini anime tentang astronomi ya, tentang sains. Judulnya itu adalah Orb on the Movement of the Earth. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya, translate-nya ini adalah orbit dari pergerakan bumi. Itu judulnya. Nah ya, kenapa sih anime tentang orbit bumi ini tuh bisa rame banget? Kalau di YouTube kalian bisa juga lihat, itu ada orang review banyak banget, bilangnya tuh masterpiece, must watch, apalagi hidden gem. Kenapa sih dengan anime astronomi ini? Dan saat aku nonton episode pertama ya, episode satunya, aku pun langsung tahu kenapa ini rame banget orang yang ngebahas. Dan kenapa anime ini berhasil untuk ngegaet orang-orang nonton anime tentang orbit bumi ini. Oke ya, mungkin aku bakal ngejelasin latar ceritanya dulu. Oke. Latar cerita dari anime ini berletak pada Polandia abad ke-15. Nah, pada abad segitu ya, orang-orang mempercayai bahwa bumi itu adalah pusat tata surya. Dari alam semesta ini, bumi adalah pusat tata surya. Dan planet-planet lain itu yang ngetarin bumi. Jadi bumi itu diem. Nah, kalau secara ilmiahnya ya, research nih aku. Kalau secara ilmiahnya itu disebut dengan geosentris. Nah, padahal kalau di sekarang kan bumi itu kan bukan pusat tata surya. Bumi itu ada di orbit yang melingkari matahari. Matahari itu adalah pusat tata surya. Kalau ilmiahnya juga disebut dengan heliocentris ya. Nah, pada zaman itu kalau orang nggak percaya dengan teori geosentris ini, bakal dihukum dan dicap orang sesat. Dan hukumnya itu bukan kayak nggak boleh keluar rumah atau disuruh hormat ke bendera tuh kan. Enggak, hukumannya itu parah banget lah. Ada sampai dibakar tuh loh kalau masih percaya bahwa heliocentris itu nyata. Nah, itulah sih ceritanya. Dan main karakter kita ini seorang peneliti yang percaya banget bahwa bumi itu bukanlah pusat tata surya. Jadi bumi itu bergerak ya, mengorbit, nggak diem doang. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu ngeciptain alam semesta ini itu sangat kompleks, sangat luar biasa, dan sangat indah tuh. Karena kalau kalian lihat gambaran alam semestanya si geosentris ini, memang jelek sih, rada amburadul gitu kan. Malahan waktu pertama kali aku lihat ya, aku kan belum pernah tahu tuh ada teori geosentris ini. Waktu pertama kali aku lihat di animenya, itu kataku, apa nih yang mereka gambar? Racing kan, kata gue. Kan aneh banget. Jadi itu ceritanya ini adalah seorang peneliti yang
pengen membuktikan bahwa alam semesta itu sangat indah. Itu ya. Kalau kalian itu melek sejarah sedikit ya, tahu sejarah sedikit. Ini kan ceritanya tuh bisa dibilang ngambil dari kisah nyata tuh, yang ada di Eropa pada abad yang sama juga, di abad ke-15. Ada seorang ilmuwan bernama Nicolaus Copernicus. Ini ilmuwan pertama yang membuat teori bahwa bumi itu bukanlah pusat tata surya. Dia tuh ngebikin teori bahwa matahari lah itu pusat tata surya. Nah, tapi dia di situ belum dapat masalah tuh, karena cara dia menyampaikannya tuh nggak kayak ini teori paling bener nih, ini bener nih, ya. Bumi itu bukan pusat tata surya, tapi dia cuman bilang, ya ini teori doang ya. Saya cuman menghitung, kan namanya kan manusia, bukan nabi boy ya. Jadi mungkin saja salah nih perhitunganku. Ini baru teori doang. Nah, orang yang dapat masalah dari heliocentris ini ada setelah abad selanjutnya ya. Di abad ke-16 di Italia. Dan ini pasti tahu nih ya. Ada seorang peneliti bernama Galileo Galilei. Nah, di situ dia tuh ngembangin teori heliocentris dari Nicolaus Copernicus ini, dan bisa dibilang berhasil lah membuktikan teorinya. Dan dia tuh percaya banget, nge-push banget. Gak kayak Nicholas tadi kan katanya tuh ini cuman teori, tapi kalau kata Galileo enggak, inilah kebenarannya, bahwa bumi itu bukanlah pusat tata surya. Nah, sama juga kayak di anime, walaupun gak se-ekstrim di anime ya. Kalau di anime kan orang kayak gitu kan dibakar ya oleh pemuka agama di situ. Tapi di sini di si Galileo Galilei ini cuman jadi tahanan rumah ya. Dan penelitiannya tuh tetap diambil kalau salah. Sama lah kayak di anime. Itu ya. Sejauh ini aku baru nonton sampai episode 6. Ya, memang belum sampai tamat aku nontonnya. Karena memang lagi susah nyari waktu untuk nonton anime, lagi banyak tugas. Tapi dari 1 sampai 6 itu aku udah dapet lah gambaran ceritanya. Dan bagus sih, bagus banget malahan. Mereka tuh berhasil untuk membuat topik ini ya, topik tentang orbit bumi itu menarik banget. Karena kalau dibaca dari sinopsisnya aja, kita tuh pasti bingung tuh gimana caranya membuat ini tuh menarik. Tapi anime ini tuh berhasil bikin sesuatu tentang orbit bumi itu menarik banget untuk disimak. Jadi kalian wajib nonton ya. Dan yang menarik juga tuh main karakternya ya. Main karakter dari anime ini tuh bukan manusia, melainkan pemikiran itu sendiri ya. Yaitu teori heliocentris itulah main karakter dari anime ini. Karena di 3 episode awal kita itu fokus dengan karakter bocah bernama Rafael kalau salah. Rafael ya. Dan Rafael ini tuh pinter banget lah, bocah jenius. Dan sangat tertarik dengan perbintangan. Di saat itu dia tuh ketemu orang sesat, dan orang sesat itu tuh tahu tuh bahwa Rafael ini lumayan suka meneliti. Jadi dia didoktrin sama orang sesat itu untuk belajar heliocentris. Dan Rafael pun percaya bahwa heliocentris itu nyata boy. Dan di episode 3 kan, spoiler ya, Rafael kan dieksekusi tuh karena masih percaya bahwa heliocentris itu nyata. Sebelum dieksekusi itu ya, ada sequence scene yang menurutku bagus banget antara si Rafael sama Noah. Rafael tuh bilang sebelum dia dieksekusi, musuh kalian tuh tangguh banget. Yang kalian lawan itu bukan aku maupun orang sesat yang lain, tapi bagian dari imajinasi dan rasa penasaran. Singkatnya, kebenaran itu sendiri. Damn. Jadi percuma kalian tuh eksekusi orang sesat, tapi kan
Yang kalian lawan tuh kebenaran. Jadi gak bakal hilang orang-orang kayak si Rafal ini. Mungkin flopnya ya, menurutku jeleknya dari anime ini tuh kadangan penggambarannya tuh mungkin terlalu rumit ya, dan terlalu lebay. Jadi bikin susah orang mengerti. Dan di episode 4 sama 5 itu aku kurang suka lah cara orang sesatnya tuh nemu penerusnya. Gak kayak di episode 1 ya. Menurutku masuk akal di episode 1. Kenapa orang sesat itu ngasih teori heliocentris tuh ke Rafal? Karena seperti yang aku bilang tadi, si orang sesat itu ngeliat tuh si Rafal tuh bawa buku sama alat yang lingkaran untuk ngukur bintang itu. Jadi dia tuh tahu bahwa Rafal tuh tertarik sama, dia tuh tahu bahwa Rafal tuh peneliti. Jadi masuk akal lah dia ngedoktrin tentang heliocentris ini. Nah, di episode 4 sama 5 itu si Oxy kalau salah main karakternya itu kan, gimana caranya orang sesat itu tahu bahwa orang-orang ini tuh tertarik sama bintang-bintang. Itu sih, itu rada gak masuk akal tuh. Tiba-tiba orang sesat itu ngedoktrin orang random, menurutku ya. Alasannya kurang kuat lah di episode 4 sama 5. Tapi seterusnya sih nggak ada masalah ya. Menurutku tetap bagus-bagus aja, tetap wajib ditonton ini anime. Kalau dibandingin sama Dr. Stone ya, sebagai anime yang ngebahas ilmu pengetahuan juga ya, tema besarnya tuh ilmu pengetahuan, beda sih feel nontonnya tuh beda. Karena Dr. Stone itu lebih ke shonennya, sedangkan ini lebih ke sainsnya. Jadi sama-sama bagus lah, di liga yang berbeda itu loh, di kategori yang berbeda, tapi sama-sama bagus. Nah, sama hal terakhir nih ya sebelum aku tutup, di anime ini tuh hal yang aku lagi rasain banget ya sebagai mahasiswa semester 5 yang bentar lagi lulus, amin ya Allah itu loh, bahwa penelitian itu butuh proses, dan prosesnya tuh gak singkat gitu loh. Aku suka banget ya, karena aku lumayan di masa ya semester 5 tuh kayak di masanya mahasiswa tuh rada ngeluh gitu loh, karena banyak project penelitian. Tapi di anime tuh nunjukin banget ya bahwa memang penelitian tuh butuh analisis ya, hipotesis, pembuktian, kegagalan, perkembangan hipotesis itu loh. Memang banyak prosesnya. Nah, di situ tergambarin banget sih di anime ini. Dan ya gila sih, bagus lah. Wajib tonton nih anime. Oke, mungkin itu aja guys videoku kali ini. Like kalau kalian suka video ini, subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video aku yang lain. And bye bye.